Kali ini, si kecil akan belajar tentang teks non-fiksi. Tentu, teks non-fiksi berbeda dengan tulisan fiksi. Yuk Mams, bantu si kecil memahami tentang teks non-fiksi. Simak materi belajar di rumah hari ini ya. Jelaskan apa tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah paparan yang benar-benar terjadi atau sesuai fakta. Berbeda dengan teks fiksi, teks non-fiksi berisi informasi yang terbukti kebenarannya. Non-fiksi berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan bersifat informatif. Isi teks yang ada di dalamnya memerlukan pengamatan dan data dalam membuatnya. Sebab itu, cerita non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan isinya dan biasanya digunakan sebagai bahan rujukan informasi atau sumber bagi pembacanya. Non-fiksi dapat disajikan baik subjektif maupun objektif. Tujuan mengidentifikasi teks non-fiksi adalah menemukan informasi tersirat dalam teks. Informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah. Maka, untuk menemukan informasi ini perlu pemahaman lebih. Caranya dengan menemukan dan menentukan ide pokok atau gagasan pokok dalam naskah tersebut. Lalu, buatlah pertanyaan 5W plus 1H yang jawabannya bisa ditemukan dalam naskah. Apa manfaat membaca biografi penemu? Manfaat membaca biografi penemu adalah 1. Mampu meneladani sikap dan pemikiran yang maju dari tokoh yang dibaca. 2. Menghargai nilai-nilai kehidupan. 3. Menjadi motivasi untuk diri sendiri. 4. Melihat bahwa usaha dan kerja keras memberikan hasil. 5. Melihat sisi kelebihan dan kekurangan dari tokoh. Tuliskan informasi-informasi yang terdapat dalam video biografi Ki Hajar Dewantara. Informasi yang terdapat dalam video biografi Ki Hajar Dewantara antara lain: Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei yang dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat dan dibesarkan di lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara sempat berkuliah di Stovia, sekolah dokter pribumi yang terletak di Jakarta. Kemudian bekerja sebagai wartawan di koran Utusan Hindia dan Kaum Muda. Bersama E.F. Edo Wesdeker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Kritiknya menyebabkan Ki Hajar Dewantara diasingkan pemerintah Belanda. Tetapi di masa pengasingan itu, Ki Hajar Dewantara mendalami dunia pendidikan. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta.